ambil apa satu namanya, SIM. data ganda. Yang dulu pertama di Hongkong aku cuma sebulan aja. Tapi tahun nggak enak, Mem. Tapi sekarang ini aku 8 tahun. Tapi nggak ada masalah. Nanti takutnya aku kesini lagi ada masalah. Gimana ya, Mem? Kamu posisi di mana sekarang? Di Hongkong. Di Hongkong ya nggak apa-apa, lo cari majikan lagi lo. Enggak, aku pengen cuti, Mem. Capek aku. 6 tahun nggak pulang ya. Itu yang kesulitan. Itu yang kesulitan. Nah, ya makanya. Aku dulu aku yang ini data tahun saya dimudahkan, aku itu nggak tahu. Loh, kok gini sih? Aku gitu sama PT. Ya udah nurut aja sama aku. Loh, aku nggak mau, aku pengen asliku. Aku dulu kan asli, Mem. Yang dulu. Tapi sekarang itu kok dimudahkan gitu. Aku ya nggak takut ya gimana. Aku pengennya masih kesini lagi, tapi pengen cuti. Ya udah cuti aja, nggak apa-apa sayang. Ya? Cuti aja nggak apa-apa. Kamu data gandamu belum kena ya? Belum, mungkin dulu masih gaji 1.600. Sebentar, Dok. Bukan masalah gaji 1.100 atau berapapun. Karena data ganda ini masih random. Semua orang itu bisa saja tertangkap kapanpun. Jadi pertanyaan saya, kalau kamu sudah selesai kasusmu data ganda, kamu pulang Indonesia nggak apa-apa. Tapi sekarang jangan pulang dulu. Tunggu sampai kamu kena data ganda baru pulang. Ngerti? Kalau kamu pingin balik lagi ke sini, iya. Lah aku bulan 4 ini loh, Mas. Finishku. Soalnya kalau kamu kena data ganda terus kamu pulang terus, nggak itu. Nggak bisa. Nggak bisa kesini lagi. Nggak bisa kesini lagi, takutnya. Aduh. Gimana ya? Aku pusing, aku pengen masih kesini lagi. Rencana ya, aku kan mau cari majikan dari Miss Yuni nanti kalau pulang. Tapi kalau gini gimana ya? Aku sumpek aku. Makanya kamu lebih baik nunggu sampai data gandamu kena dulu. Baru pulang. Pulang terus berapa tahun nggak apa-apa. Aku kemarin kan gini, mudah-mudahan aku perbarui KTP nggak kena gitu loh. Ternyata nggak kena aku. Belum sayang, bukan kena nggak kena. Belum. Belum. Gitu ya, bukan nggak kena. Belum. Iya. Aduh. Jadi kamu bilang nggak kena, nggak mungkin. Semua itu kena. Gitu ya. Aku tuh nggak minta dimudahkan sih. PT-nya itu yang ngasih aku dimudahkan. Kenapa sih? Yus, nggak apa-apa. Intinya sudah terjadi. Kita nggak bisa memarahi masa lalu. Ya udah nggak apa-apa. Ya kemarin aku telepon sama PT aku PT aku tak marahin. Siapa nyuruh aku gini? Aku dibikinin KTP baru. Langsung tahun aku dimudahkan loh. Gimana sih maksudnya aku gitu? Nggak apa-apa katanya. Aku bodoh dulu ya, kenapa kok mau aja ya? Ya sudah terjadi. Kita nggak bisa cari masalah dengan masa lalu. Jadi nggak apa-apa. Nunggu dipanggil dulu ya. Aku tiba-tiba kena gitu ya, Mem ya. Tapi kurang bentar lagi loh, Mem. Aku cuma Sebentar. Hidup jangan dibikin ruwet. Pertanyaan saya, kalau kamu pingin pulang ya udah pulang aja. Perkara kena ya udah lain kali aja dipikir. Aku bilang sama kamu, aku bilang sama kamu suruh nunggu dulu sampai kena, lah kamu nggak tahan ya udah pulang aja dulu. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau memang nggak bisa nggak kuat, pingin kesini ya udah pulang aja dulu. Siapa tahu lain kali baru kena. Tapi aku yakin nggak mungkin nggak kena. Kena, pasti kena kayak aku nunggu nggak kena. Kalau kena kan langsung diperbarui gitu. Aku pengen ikut Mem Yuni kok. Tapi satu kali lagi kalau kamu sudah kena, jangan saling menyalahkan. Bilang aja tidak tahu PT yang proses gitu aja. Jadi jangan bilang aku benar nggak tahu. Jadi jangan bilang kamu ada hubungan sama PT. Bilang aja sudah nggak ada hubungan sama PT itu. Kalau kamu bilang, aku marah sama PT ku ini itu, malah kamu dikejar-kejar sampai di Indonesia sana, dan akan dipersulit ngurusin ya. Jadi lebih baik katakan aja kamu nggak tahu apa-apa. Aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kayak gini gitu aja ya. Betul. Jadi lebih baik terus nggak ngerti, dibilang nggak ngerti aja. Oke, Mem, makasih ya, Mem ya. Aku ya gimana, bingung aku.
Dari kemarin mau telepon Mem Yuni bingung aku ini gimana. Sebenarnya mau cari majikan, aku bentar lagi kan sudah finish gitu loh. Tapi ingat ya, saya sudah pesan, kalaupun kamu akhirnya kena data ganda, jangan pernah menyalahkan siapapun. Cuman bilang tidak tahu itu PT yang proses. Paham nggak? Iya, Mem. Iya, makasih. Iya, makasih banget ya, Mem ya. Oke, makasih, Mem. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye. Oke, jadi buat mbak-mbaknya di luar sana, yang belum kena data ganda, yang belum kena data ganda, jangan bilang kalian tidak akan kena ya. Di Hong Kong ini sangat teknologinya sangat mutakhir, sangat bagus sekali. Kalau kalian bilang akan terhindar dari data ganda, kayaknya kita mimpi. Jadi lebih baik berhati-hati ya. Saya sedang tidak mengajak Anda bercanda. Kalau kalian merasa bahwa kebal hukum ya silahkan, tapi saya tidak advice ya. Saya tidak memberikan saran untuk mengatakan bahwa kalian kebal hukum. Jadi lebih baik kalian harus mengatakan pada diri kalian siap kapanpun kena proses data ganda kalau kalian pernah memiliki data ganda. Tapi kalau kalian tidak pernah memiliki data ganda ya nggak usah takut, semuanya akan baik-baik aja. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan pernah berpikir dan jangan pernah berkata bahwa kalian tidak akan lolos dari data ganda gitu loh. Sebentar ya. Halo. Mbak Yuni. Kenapa Mbak? Mbak, ini mau tanya, kan aku dulu tadi ya sama agenku kan bikin paspor, udah nyampe sana, nah kan dia minta visa, nah visaku itu nggak dikasih, visaku kadawarsa, dia aku nggak bisa katanya. Terus itu agentku itu ya ngomongnya ngurus visa dulu, terus baru itu mengurus paspor katanya gitu. Ya nggak apa-apa lah ngurus visa dulu, terus buat paspor lah. Emangnya gitu ya? Nggak apa-apa, boleh. Tapi kan aku sama agent itu gimana? Tapi kan kamu bisa nanya sama konsulat Indonesia untuk hari ini bisa nggak kapan aku dibuat no paspor? Aku ini sudah berangkat pulang, aku udah pulang ini di perjalanan. Aku malas sama agent itu, malas banget aku. Loh, malas banget. Lah kenapa kok malas ya jangan no. Lah sama agent sendiri. Iya, lelet banget dah. Lelet banget mah. Kalau ada masalah itu dia nggak ngabarin aku. Itu kemarin kan ini KTP ku itu kan dulu tahun 2021 itu kan pernah hilang. Terus aku bikin baru tahun 2001 bulan 2. Nah, aku kemarin ini tanggal 26 itu aku ke rumah sakit. Katanya pas KTP ku kadawarsa. Ya, kadawarsa itu yang kadawarsa itu KTP-nya apa yang di dalamnya itu? Visanya itu mungkin ya. Visanya sayang. Ya, visanya ya kadawarsa. Itu aku di rumah sakit itu atas nama itu kadawarsa KTP-ku ngomongnya. Oke, berarti karena kamu butuh extend. Kapan kadaluarsanya visamu? Visa bulan 6. Bulan 6 ya jelas. Sekarang sudah bulan 10. Jadi kamu extend dulu, extend dulu pun visanya. Sebenarnya gini loh, Dok, aneh ya. Saya merasa aneh. Kamu harusnya buat paspor dulu. Buat paspor baru buat visa. Kenapa kamu tidak ngengkel sama pihak KJRI? Wong visanya kan nggak bisa ditempeli ke paspor baru kalau hari ini kamu extend. Kan nggak masuk akal juga. Sebenarnya gimana sih aku ini harusnya? Kalau menurutku, kamu buat paspor dulu. Sudah tahu paspornya, visanya habis buat paspor jadi baru extend. Karena paspor baru ditempeli visa extend. Ngerti nggak? Tadinya ditolak kok. Loh, ya kamu harus ngengkel mandok. Dari situlah. Kenapa KJRI menolak? Tak pikir kamu masih di KJRI. Oh, aku udah keluar. Kenapa kamu nggak nanya sama staf KJRI? Lah Pak, gimana saya bisa extend? Paspor saya nggak ada. Kamu posisi di mana, Dok? Paspormu habisnya kapan, Dok? Pasporku habisnya bulan 2 tahun depan. Bulan 2 tahun depan? Bulan setengah. Iya, bener. Terus visamu habis bulan 6, bener nggak? Iya, bulan 6 tahun depan. Tapi kan aku nggak bisa elektrik, tapi nggak bisa gitu loh. Dia minta visa elektrik gitu loh tadinya. Minta kan kamu belum extend toh? Belum.
Lah iya kamu ngomong sama konsulat Indonesia, Pak saya ini paspornya yang habis, baru saya bisa extend. Lah kalau kamu extend gitu ya. Loh iya no. Lah kalau kamu extend terus visanya ditempel nang endi, Nduk? Lah paspormu habis. Oh, aku tak keluar dulu, tak ke sana lagi lah. Balik ke KJRI, Bro. Lihatin, Bu, saya paspornya yang di ruangan itu loh, Nduk. Di ruangan KJRI itu. Iya. Bu, saya ini visanya habis. Saya itu harus buat sekarang. Kamu ngomong aku hari ini ke imigrasi mau extend. Lah imigrasi bilang suruh aku buat paspor dulu. Yang benar yang mana toh, Bu? Paham nggak? Iya. Karena saya sering kejadian seperti itu. Lah agentmu kok gak ngasih tahu toh, Nduk? Makanya dia itu lelet nggak. Aku pusing mau ganti agent aja lah, makanya aku nyari Mbak Yuni karena gini. Ya tidak semuanya saya bisa nanganin. Ini kebetulan aku bisa ngangkat teleponmu, Nduk. Iya, ya mungkin rezekiku juga. Aku tahu. Aku lihat di YouTube Mbak Yuni gini-gini waktunya emang ya waktunya emang banyak, nggak begitu banyak lah. Jadi aku minta maaf ya. Ya udah kamu balik lagi ke sana ke KJRI dan bilang, Pak, saya itu visanya habis. Terus paspor saya habis. Terus gimana saya bisa extend? Jadi kamu jelasin di ruangan itu, yang di ruangan itu. Saya itu belum extend, Pak. Visa saya itu habis. Karena imigrasi mengira bahwa kamu itu butuh visa elektriknya itu, Nduk. Dia kan nggak tahu, dipikirnya kamu sudah extend. Kamu itu bilang belum extend. Saya itu belum extend. Iya, makanya konsulat Indonesia minta visa elektrik. Dipikirnya kamu ada kertas putih. Ngerti nggak? Kamu nggak paham, agentmu nggak paham. Bilang aja saya mulai bulan 6 itu nggak extend, Pak. Saya itu nggak tahu kalau suruh extend. Saya tadi ke imigrasi, ternyata visa saya nggak ada. Saya berupa paspor dulu. Ya udah, update akun ntar. Ya nanti aku telepon kamu nanti ya, Cek ya. Makasih banget ya, Cek ya. Ya makasih banget. Iya, Papa. Oke, sekarang video saya dua direkap gantian ya, Mbak ya. Dua kasus yang berbeda. Yang tadi data ganda, yang ini adalah paspornya udah mau habis, visanya habis, terus konsulat Indonesia tidak mengizinkan dia extend visa, minta visa elektrik. Loh terus piye? Lah yo aneh. Saya kurang tahu kenapa KJRI juga tidak menanyakan detailnya seperti apa, terus stafnya agent juga tidak menjelaskan dengan detail. Jadi saya kurang tahu harus ngomong seperti apa lagi. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana lebih berhati-hati karena bukan salah agent menurut pendapat saya, makanya kalian harus lebih pintar lagi lihat paspormu dan visamu. Ojo semuanya direlay, jangan semua dipercayakan pada agent. Jangan semua percayakan sama majikan. Jadi kalian harus double check juga. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.